Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini marilah kita memberikan waktu kita sejenak untuk mendengarkan renungan dari Minggu Biasa ke-32. Pada renungan yang singkat ini, saya memberi tema tentang perlunya sikap berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin di antara kita pernah pergi ke mall atau ke rumah sakit atau mungkin ke sebuah kantor, di mana di sana kita menemukan atau menjumpai yang namanya security. Mereka khusus ditugaskan untuk menjaga tempat itu, melihat orang yang masuk keluar, dan juga sebagai antisipasi di mana orang akan datang dan masuk, dan juga melihat apa yang akan terjadi setelah itu. Dan bisa juga orang yang masuk itu ada sebagian yang tidak bermaksud baik. Artinya bisa saja masuk pencuri ke lokasi itu. Tetapi untuk adanya atau tidak adanya pencuri, tak pernah ada kepastian. Dan kapan itu terjadi tidak ada kepastian. Karena itulah perlu berjaga-jaga. Bercerita tentang berjaga-jaga, dalam bacaan pertama hari ini kita dengarkan bagaimana seorang yang bijaksana harus mengalami sikap pertama-tama, membangun sebuah sikap pertama-tama itu adalah untuk berjaga-jaga. Orang yang siap sedia mencari, selalu berjaga-jaga, terbuka kepada kebijaksanaan, akan mewujudkan, akan mendapatkan sebuah kebijaksanaan itu. Artinya kebijaksanaan itu akan diperoleh dengan cara mencari dari waktu ke waktu. Artinya belajar dari sebuah pengalaman. Itulah orang yang menemukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini menjadi penting kita lihat dalam bacaan kedua, karena mereka yang memperoleh kebijaksanaan, merekalah yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus hendak menjelaskan tentang kerajaan Allah itu seumpama dengan 10 gadis. 5 diantaranya dikatakan gadis yang bijaksana, dan 5 diantaranya disebut dengan gadis bodoh. Bijaksana dengan bodoh dipadukan Yesus untuk menjelaskan bagaimana pentingnya seorang yang bijaksana, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Seorang yang bijaksana seperti 5 gadis yang diceritakan, diumpamakan oleh Yesus pada Injil ini, mereka sebelum menyongsong kedatangan mempelai laki-laki, karena ada sebuah kebiasaan di Palestina, kalau seorang mau menikah, mau memulai sebuah pesta, seorang laki-laki itu, mempelai laki-laki itu harus menjemput mempelai perempuan itu ke rumah perempuan itu sendiri. Dan sebelum dibawa perempuan itu, biasanya mereka mengadakan sebuah perjanjian dengan keluarganya. Setelah mereka membuat perjanjian, baru mempelai perempuan bisa dibawa. Sebelum datangnya mempelai laki-laki ini, 5 gadis yang bodoh dan juga yang bijaksana siap untuk menunggu kedatangan mempelai ini. Tetapi mempelai ini datang terlambat, tidak sesuai dengan rencana awal. Karena keterlambatan ini, maka nampaklah di sini sebuah kebijaksanaan, di mana 5 perempuan yang bijaksana ini, mereka bukan saja membawa minyak pada pelita mereka, tetapi mereka siapkan sebagai cadangan. Sementara yang bodoh ini, mereka hanya pada pelita itu saja minyak itu, sehingga ketika pengantin datang, mereka sudah kehabisan minyak. Dengan demikian, mereka tidak lagi bisa bersamaan dengan pengantin itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, 5 perempuan bijak dan juga 5 perempuan bodoh hendak mengatakan kepada kita bahwa kebijaksanaan menuntun orang untuk sampai kepada kerajaan Allah. Orang yang bijaksanalah yang akan menikmati perjamuan bersama dengan pengantin itu, sementara orang 5 wanita yang tadi yang disebut bodoh itu, mereka tidak mendapat tempat dalam perjamuan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih,
Keterlambatan pengantin mempelai laki-laki ini sebenarnya hendak menjelaskan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita pun tidak selalu mulus-mulus. Pasti banyak kerikil, gelombang hidup, tantangan, dan itu semua perlu diperjuangkan. Tetapi kita harus seperti wanita yang bijaksana yang harus selalu siap dengan minyak sehingga pelita kita tak pernah padam. Entah apapun situasi kita, bagaimanapun cobaan yang datang kepada kita, tidak akan membuat kita kehilangan harapan, karena memang kita sudah mempersiapkan diri dengan minyak itu sehingga pelita kita tetap bernyala. Lain halnya dengan wanita-wanita yang disebut bodoh, karena mereka memang tidak siap untuk itu. Bila kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari secara konkret, kalau misalnya kita seringkali atau mungkin pernah mengalami bahwa kalau hari Minggu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk menambah minyak kita, menambah bekal kita, menambah semangat baru yang menjadi gambaran minyak itu sendiri. Tetapi kenyataan ada orang lain mengajak kita misalnya mau shopping, jalan-jalan, kita lebih gampang menolak untuk tidak pergi ke gereja, untuk tidak pergi mengikuti ekaristi atau mengikuti hal ibadah yang mungkin akan menambah minyak kepada diri kita. Tetapi kita lebih gampang kita tertarik pada hal-hal duniawi ini. Dan semoga gambaran kerajaan Allah yang dianalogikan dengan sebuah perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan juga yang bijaksana ini mengingatkan kita akan sebuah pentingnya untuk mengisi diri, mengisi minyak kita, mengisi pelita kita supaya kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Semoga dengan renungan singkat ini kita mampu melihat hal yang bermakna dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan renungan singkat saya, dan semoga berkenan di hati para pendengar. Dan jangan lupa mendengarkan renungan-renungan yang akan dibawakan para pastor dalam channel Komsos Paroki Santo Yosef Pandan. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita. Pace e bene. Harus berjudi dokon. Telah mendengarkan ya? Oke. Apa dikatakan? Like, comment, share, dan subscribe. Pastor Marcelinus Limbong dan Jalo jalan jo. Nailaaw. Jalo lewat juang mana nang masuk honor na. Para pencinta sabda, pencinta sabda, kawas. Udah paling dok nih. Masuk ke dalam. Sige, benar bukan ini. Pace e bene.